Jadi telinga mendenging itu istilah umumnya tinnitus. Itu tuh sebenarnya kalau ada gangguan lokal di dalam telinga, entah di rambut-rambut sarafnya di situ atau dari saluran dari hidung ke telinga namanya tuba eustachius, atau mungkin gangguan di tulang yang kan di dalam telinga itu ada gendang telinga, kemudian gendang telinganya itu ngantem 3 tulang, kemudian 3 tulang itu ngantem namanya rumah siput. Lah kalau ada gangguan kekakuan di situ, itu kalau penyebabnya lokal, ya. Umumnya dokter THT akan menemukan. Tapi kalau dokter THT kok nggak menemukan kelainan, berarti tinnitus atau telinga mendenging itu bisa dari secara psikologis, Mas. Secara psikologis itu bisa karena jenengan masih khawatir terus. Mencari penyakit ini apa? Kan keluhan Mas tadi selain telinga mendenging, keliengan, kadang-kadang serasa sempoyongan agak kayak mau jatuh. Tapi ternyata juga dokter saraf menemukan itu bukan vertigo. Terus kemudian udah diperiksa nggak ada saraf kejepit dan lain-lain kan. Tapi kaki Mas kerasa macam-macam dingin, lemes kayak. Nah, jadi gejala yang begitu banyak dari keliengan, telinga berdenging, mulutnya nggak nyaman, kaki lemes, kaku, sempoyongan itu gejala yang nggak khas, apalagi jenengan ditambahin mimpi buruk, hampir sering banget mimpi buruk. Itu berarti lebih besar ke arah gangguan kecemasan. Cemas terhadap apa? Terhadap salah satunya. Kan cemas itu terhadap banyak, Mas. Terhadap penyakit, terhadap masa depan, terhadap pekerjaan, terhadap keluarga, macam-macam lah begitu Mas. Jadi itu terakumulasi jadi satu Mas. Tapi gini loh Mas tuh udah 5 tahun dari rumah sakit ke rumah sakit, dari pemeriksaannya sampai MRI sampai scan, nggak ditemukan penyakit apa-apa toh. Ya sekarang ya jangan nyari penyakit lagi. Kan sumber utamanya Mas tadi kecemasan. Monggo dikurangi cemasnya. Kurangi cemasnya dengan cara apa ya? Jangan mikirin masa depan terlalu jauh. Nah, terus misalnya yang jadi problem kan kalau lagi kerasa. Lah, kalau lagi kerasa gimana, Dok? Kalau lagi kerasa, dilawan. Prinsipnya dilawan atau dilepaskan. Dilawan itu kalaupun memang kerasa kuping mendenging atau kelingan, buat jalan keliling RT. Jangan khawatir nanti jatuh atau pingsan. Ketakutan rumusnya harus dipegang selalu. Ketika Mas melawan kecemasan tersebut, rumusnya harus dipegang satu, bahwa ketakutan selalu menipu. Bahkan perlu ditulis di telapak tangan, ketakutan selalu menipu. Nah, jalan keliling RT. Orang badan Mas gagah gini kok mikirin penyakit piye. Nggak punya faktor risiko penyakit juga nggak ada. Jadi prinsipnya lawan atau lepaskan. Ya, lepaskan kan dulu itu Mas maksudnya sebelum mulai sering sakit, berarti pada usia 41. Sekarang kan 45, 46 ya. Sebelum umur 41 itu kan nggak ada kecemasan yang menghinggapi Mas. Tapi kecemasan itu karena Mas entah karena COVID dulu, entah karena dengar cerita temen atau peristiwa buruk di saudara, keluarga. Itu kecemasan mulai menempel. Menempel itu kan berarti tambahan. Misalnya ini kepala kita, ini menempel. Ini lepaskan. Berarti cara lepasnya apa? Sebodoh amat. Antara dua hal tetap, lawan atau lepaskan. Lawan ya dengan kegiatan tiap hari. Kalau keliengan, udah buat jalan. Keliengan buat dengerin musik. Misalnya masuk ke gym, keliengan buat ke nge-gym. Keliengan buat nongkrong sama temen. Keliengan buat gitaran sama temen. Mendenging buat nongkrong sama teman-teman PT, teman-teman RT, RW. Pokoknya isi lawan dengan kegiatan yang menyenangkan. Itu prinsipnya. Tapi kalau dengan melawan kok kadang-kadang lelah, lepaskan, cuek lah. Cuek, ketakutan selalu menipu. Rumusnya begitu, ketakutan selalu menipu. Karena Mas 4 tahun udah ditipu terus-terusan dan Mas tetap baik-baik aja toh sampai sekarang. Makanya cuek is the best. Cuek. Ya, lawan atau lepaskan.